Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan baik, dimana kita tahu di tengah pandemi ini banyak sekali virus-virus yang menyebar di sekeliling kita, dan saya berharap kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keputusan investasi modal. Sebelum kami mempresentasikan tentang hasil kerja sama kami, kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan teman saya satu persatu. Yang pertama, Sekar Arimbi. Yang kedua, Septi dan Lia Rizky. Berikutnya, Effendi Yusuf. Ada Retno, ada Rilo Santo, dan saya sendiri, Immanuel Tobing. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami yang diawali dengan saya sendiri. Baiklah, saya akan mengawali presentasi kami, di mana kami di sini membahas tentang keputusan investasi modal. Jenis-jenis keputusan investasi modal. Sebuah contoh, suatu organisasi mungkin dihadapkan dengan keputusan apakah akan berinvestasi dalam pabrik baru, berinvestasi dalam sistem manufaktur yang fleksibel, atau tetap dengan sistem manufaktur tradisional yang lama. Pada kasus Hanley, alternatif yang dipertimbangkan adalah pendekatan lem epoksi atau patri induksi. Keputusan jangka panjang ini merupakan contoh keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal atau capital investment decision berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk membeli aktiva jangka panjang. Keputusan investasi modal yang buruk dapat menimbulkan bencana. Sebagai contoh, kegagalan investasi dalam manufaktur yang terotomatisasi ketika pesaing lain melakukan hal serupa dapat mengakibatkan kerugian besar pada pasar karena ketidakmampuan bersaing dalam kualitas, biaya, dan waktu pengiriman. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sekar. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya Sekar Arimbi akan menjelaskan proses pengambilan keputusan investasi modal, sering disebut dengan penganggaran modal atau capital budgeting. Ada dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu proyek independen dan proyek saling eksklusif. Proyek independen adalah proyek jika diterima atau ditolak tidak akan memengaruhi arus kas proyek lainnya, sedangkan proyek eksklusif adalah proyek-proyek yang apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek lainnya. Ada model non-diskonto. Model non-diskonto mengabaikan nilai waktu dari uang, sedangkan model diskonto mempertimbangkannya secara eksplisit. Kendati banyak akuntan mendiskreditkan model non-diskonto karena mengabaikan nilai waktu dari uang, perusahaan masih terus menggunakannya dalam pengambilan keputusan investasi modal. Periode pengembalian adalah waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali. Salah satu cara menggunakan periode pengembalian adalah menetapkan suatu periode pengembalian maksimum pada seluruh proyek dan menolak setiap proyek yang melewati tingkat ini. Beberapa analisis mengatakan periode pengembalian dapat digunakan sebagai ukuran kasar dari risiko dengan pengertian bahwa semakin lama suatu proyek menghasilkan uang, semakin berisiko proyek tersebut. Perusahaan dengan arus kas yang lebih berisiko mungkin juga membutuhkan periode pengembalian yang lebih pendek dari biasanya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman saya Sekar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Septi. Saya persilakan. Terima kasih moderator, saya Septio Yuningsih akan melanjutkan pembahasan ini. Selanjutnya yaitu mengenai tingkat pengembalian akuntansi. Tingkat pengembalian akuntansi merupakan
Model non-diskonto kedua yang digunakan secara umum. Tingkat pengembalian akuntansi dapat dihitung menggunakan rumus laba rata-rata dibagi dengan investasi awal atau investasi rata-rata. Laba rata-rata dari suatu proyek didapat dengan menjumlahkan laba bersih setiap tahun proyek dan dibagi dengan jumlah tahun proyek. Sedangkan investasi rata-rata bisa didapat dengan menjumlahkan investasi awal dengan nilai sisa dan dibagi 2. Berbeda dengan metode periode pengembalian, tingkat pengembalian akuntansi mempertimbangkan profitabilitas proyek. Seperti periode pengembalian, tingkat pengembalian akuntansi mengabaikan nilai waktu dari uang. Pengabaian nilai waktu dari uang juga merupakan kelemahan metode tingkat pengembalian akuntansi. Karena mengabaikan nilai waktu dari uang, periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi disebut model non-diskonto. Selanjutnya yaitu mengenai nilai sekarang bersih atau net present value. NPV merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. NPV dapat dihitung menggunakan rumus P dikurang I, di mana P adalah nilai sekarang arus kas masuk proyek di masa depan dan I merupakan nilai sekarang dari biaya proyek. NPV mengukur profitabilitas investasi. Jika NPV besar dari 0, maka investasi tersebut dapat diterima. Jika NPV sama dengan 0, maka pengambil keputusan dapat menerima atau menolak proyek. Jika NPV kecil dari 0, maka sebaiknya investasi tersebut ditolak karena akan mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu tingkat pengembalian internal atau internal rate of return atau disingkat IRR. Model diskonto lainnya adalah metode tingkat pengembalian internal. Tingkat pengembalian internal adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Setelah IRR dihitung, IRR tersebut dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diminta oleh perusahaan. Jika IRR lebih besar dari tingkat pengembalian perusahaan, maka proyek tersebut dapat diterima. Jika IRR sama dengan tingkat pengembalian, maka proyek tersebut dapat diterima atau ditolak. Dan jika IRR lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diminta, maka proyek tersebut sebaiknya ditolak. Terima kasih untuk teman saya Septi, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Lia. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Lia Rizky Anissa selanjutnya akan menjelaskan contoh beberapa periode dengan arus kas yang seragam. Kita ilustrasikan perhitungan IRR pada beberapa periode. Anggaplah di suatu divisi produk khusus dari Honli Medical ini memiliki peluang investasi sebesar 1.200.000. Pada sistem ultrason baru yang menghasilkan arus kas masuk sebesar 499.500. Pada setiap akhir tahun selama 3 tahun berikutnya. IRR merupakan suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dan investasi. Dengan DF sebagai faktor diskonto dan CF sebagai arus kas tahunan, di mana memiliki rumus I dikurang CF dikali FD. Dan jika kita mencari DF, maka rumusnya adalah DF sama dengan I dibagi CF. Sebagai contoh, faktor diskonto pada investasi rumah sakit itu kan 1.200.000 dibagi 499.500. Hasilnya 2,402. Karena umur investasi tersebut adalah 3 tahun, kita menggunakan tabel dengan nilai sekarang dari anuitas 1. Suku bunga yang berhubungan dengan 2,402 adalah 12%. Nah, 12% inilah IRR-nya. Selanjutnya, beberapa periode arus kas tidak seragam. Nah, di dalam ini kita ambil contohnya tuh seperti investasi sebesar 100.000. Pada sistem PC menghasilkan penghematan aktivitas administrasinya sebesar 6.000 dan 7.200 per tahun. Terjadi selama 2 tahun. IRR-nya adalah suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari kedua arus kas masuk sama dengan 10.000. Kita anggap tebakan suku bunga pertamanya adalah 18%. Dengan menggunakan I sama dengan 0,18. Pada tabel nilai sekarang dari 1,
menghasilkan faktor diskonto 0,847 dan 0,718. Faktor diskonto ini menghasilkan nilai sekarang pada kedua arus kas masuk, yaitu P sama dengan 0,847 dikali 6.000 ditambah 0,718 dikali 7.200, di mana hasilnya adalah 10.252. Karena tebakan P lebih besar dari hasilnya 10.000 tadi, maka karena P lebih besar dari jumlahnya 10.000, maka suku bunga yang ditetapkan berarti kan terlalu rendah. Nah, kita coba jika tebakan berikutnya 20%, maka 0,833 dikali 6.000 ditambah 0,694 dikali 7.200. Hasilnya 9.995. Karena ini nilainya cukup mendekati 10.000, maka dapat dikatakan IRR adalah sebesar 20%. Selanjutnya, kita masuk pasca audit proyek modal. Ini adalah analisis yang lebih lanjut mengenai suatu proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Nah, pasca audit ini membandingkan manfaat aktual dengan manfaat yang diestimasikan dan biaya operasional aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Nah, pasca audit ini juga memiliki manfaat. Manfaat dari pasca audit ini adalah yang pertama, pasca audit menjamin sumber daya digunakan secara bijaksana. Yang kedua, berdampak pada perilaku manajer. Karena biasanya manajer melakukan perhitungan atas hasil pengembalian keputusan investasi modal mereka, karena cenderung membuat keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Selanjutnya, ada proyek saling eksklusif. Nah, proyek saling eksklusif ini adalah sebagian keputusan besar dalam investasi modal berkaitan dengan proyek saling eksklusif. Tentunya dengan bagaimana menganalisis NPV dan IRR digunakan untuk memilih di antara proyek yang saling bersaing secara umum. Terima kasih untuk teman saya Lia, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Effendi Yusuf. Saya persilakan. Terima kasih moderator, saya Effendi Yusuf akan melanjutkan video presentasi tentang penyesuaian arus kas, penyesuaian peramalan untuk inflasi, dan konversi arus kas kotor menjadi arus kas setelah pajak. Perhitungan dan penyesuaian arus kas. Satu langkah penting dalam analisis investasi modal adalah menentukan pola arus kas setiap proyek. Pada kenyataannya, perhitungan arus kas mungkin merupakan langkah kritis dalam proses investasi modal. Ada dua langkah yang diperlukan untuk menghitung arus kas. Yang pertama, peramalan pendapatan, beban, dan pengeluaran modal. Yang kedua, penyesuaian arus kas kotor dan inflasi dan pajak. Dari kedua langkah tersebut, langkah pertama lebih menantang. Peramalan arus kas merupakan hal teknis dengan berbagai persyaratan dan metodologinya. Dipelajari secara khusus dalam penelitian, pemasaran, ilmu manajemen, dan statistik. Penyesuaian peramalan untuk inflasi. Di Amerika Serikat, laju inflasi relatif rendah dan keperluan untuk menyesuaikan arus kas mungkin bukan merupakan hal yang kritis. Meskipun demikian, sekitar 47% perusahaan Fortune 100 menggunakan arus kas yang disesuaikan dengan inflasi. Sebagai contoh, Venezuela pernah mengalami tingkat inflasi 2 digit selama beberapa tahun. Jadi pentingnya untuk mengetahui bagaimana menyesuaikan modal penyelenggaraan modal atas pengaruh inflasi, terutama jika melihat fakta bahwa perusahaan Amerika Serikat banyak yang membuat keputusan investasi modal dalam beberapa lingkungan negara yang berbeda. Dalam suatu lingkungan inflasi, pasar keuangan bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan inflasi. Jadi, biaya modal terdiri atas dua unsur berikut. Yang pertama adalah tingkat real. Yang kedua, unsur inflasi atau inspektor meminta premi sebagai kompensasi atas hilangnya daya beli dolar dan atau mata uang lokal.
Konversi arus kas kotor menjadi arus kas setelah pajak. Dengan asumsi arus kas kotor yang disesuaikan terhadap inflasi diprediksi dengan tingkat akurasi yang diinginkan. Untuk menganalisis pengaruh pajak, arus kas biasanya dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva proyek, dan yang kedua adalah arus kas masuk yang dihasilkan selama umur proyek. Arus kas keluar dan arus kas masuk yang disesuaikan dengan pengaruh pajak disebut arus kas keluar, dan arus kas masuk bersih itu mencakup provinsi untuk pendapatan, beban operasi, penyusutan, dan implikasi pajak yang relevan. Baiklah, terima kasih untuk teman saya Yusuf yang sudah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Retno. Saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Konsekuensi pajak dapat dinilai dengan mengurangi nilai buku dari harga jual. Jika selisihnya positif, maka perusahaan mengalami keuntungan dan akan terkena pajak. Uang yang diterima dari penjualan akan dikurangi sejumlah utang pajak. Di pihak lain, jika selisihnya negatif, maka perusahaan mengalami kerugian non-kas. Akan tetapi, kerugian non-kas ini memiliki implikasi kas. Hal itu dapat dikurangi dari pendapatan. Sebagai konsekuensinya, pendapatan kena pajak dapat dilindungi sehingga pajak dapat dihemat. Jadi kerugian arus kas masuk sama dengan pajak yang dihemat. Baiklah, selanjutnya arus kas setelah pajak. Umur proyek di samping menentukan pengeluaran tunai awal. Manajer juga harus mengestimasi arus kas setelah pajak tahunan yang diharapkan selama umur proyek. Jika proyek menghasilkan pendapatan, maka sumber utama kas adalah dari operasional. Ya, bagaimana di sini ada perhitungan tentang arus kas pajak, yaitu rumusnya arus kas setelah pajak sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah beban non kas, atau CF sama dengan NI ditambah NC, di mana CF ini disebut dengan arus kas setelah pajak atau dengan after tax cash flow. NI sebagaimana juga maksudnya laba bersih setelah pajak atau after tax net income. NC bisa disebut juga dengan beban non-kas. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih untuk teman saya Retno. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rilo Santo. Saya persilakan. Terima kasih buat moderator. Baiklah, saya Rilo Santo Rizky akan melanjutkan video presentasi ini mengenai investasi modal lingkungan manufaktur yang canggih. Pada lingkungan manufaktur yang canggih, investasi jangka panjang umumnya berkaitan dengan otomatisasi pabrik. Selanjutnya, bagaimana investasi dibedakan? Bagi peralatan standar, biaya langsung akuisisi mencerminkan investasi yang sebenarnya. Pada manufaktur yang terotomatisasi, biaya langsung mencerminkan sedikitnya 50 atau 60% dari total biaya. Selanjutnya, bagaimana estimasi arus kas operasional dibedakan? Investasi dalam peralatan standar memiliki ciri yang mengandalkan manfaat berwujud yang dapat diidentifikasi secara langsung, seperti penghematan langsung. Untuk contohnya, dapat dilihat di ringkasan untuk kelompok ini. Selanjutnya, nilai sisa. Nilai sisa sering diabaikan dalam keputusan investasi. Hal ini dikarenakan sulitnya mengestimasi nilai sisa. Karena ketidakpastian ini, nilai sisa sering diabaikan. Namun, dengan menggunakan analisis sensitivitas, mengubah asumsi yang mengandalkan analisis modal dan menilai pengaruhnya terhadap pola arus kas. Selanjutnya, tingkat diskonto. Jika arus kas masa depan diketahui dengan pasti, maka tingkat diskonto yang tepat
merupakan biaya modal perusahaan. Nilai masa depan. Ada cara yang praktis untuk menghitung nilai masa depan. Penerapan pertama dijabarkan sebagai dan penerapan kedua sebagai. Hal tersebut menghasilkan rumus F sama dengan Pi1 tambah I kuadrat. Baiklah, demikian presentasi dari kami kelompok 3 yang membahas tentang keputusan investasi modal. Kiranya teman-teman semua bisa belajar dari apa yang kami presentasikan. Saya mewakili kelompok saya meminta maaf kepada kita semua jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita dalam keadaan baik selalu.